Ya, selamat pagi. Hmm, Kembali lagi bersama saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 10, baik kelas 10 IPA, lintas minat, maupun kelas 10 IPS, peminatan. Nah, masih melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini yang kita akan pelajari adalah mengenai 3 konsep yang saling berkaitan gitu ya. Bisa dilihat mengenai manusia, ruang, dan waktu gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah keterkaitan dari 3 konsep ini. Seperti itu. Nah, eh, ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya gitu ya. Masih dalam satu bab mengenai manusia dan sejarah. Nah, hubungannya adalah jangan lupakan bahwa yang namanya peristiwa sejarah pasti ada 3 konsep tadi gitu. Ada konsep yang pertama gitu ya, mengenai manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita membicarakan mengenai, kan kita mempelajari mengenai manusia dan sejarah nih gitu. Nah, ternyata dalam sejarah manusia itu tidak bisa dilepaskan gitu. Kenapa? Karena manusialah pelaku utama dalam suatu peristiwa sejarah. Makanya kalau kalian perhatikan dari semua materi yang nanti akan kalian pelajari di kelas 10, 11, 12, itu pasti pelaku utamanya adalah manusia. Tidak akan ada pelaku utama yang lain, makhluk hidup lain selain manusia. Itu juga lah yang menyebabkan kenapa yang dipelajari dalam pelajaran sejarah, mau itu sejarah wajib atau peminatan, itu pasti manusia. Kita nggak akan mempelajari mengenai dinosaurus, gitu ya. Kenapa? Karena manusialah pelaku utama dalam setiap peristiwa sejarah. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi eh, konsep yang pertama dalam peristiwa dalam eh, sejarah itu pasti ada manusianya, gitu ya. Pertanyaannya kalau misalkan nggak ada manusianya, bisa disebut sejarah nggak? Gitu ya. Eh, bisa jawab? Nggak bisa ya. Gitu, karena manusialah pelaku sejarah. Nah, untuk yang kedua, konsep kedua dalam eh, sejarah itu adalah ruang. Gitu. Sama seperti kasusnya tadi, manusia adalah pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Pasti peristiwa sejarah tersebut ada settingnya. Pasti peristiwa sejarah tersebut pasti ada tempat terjadinya di mana. Itulah yang menyebabkan pasti ada ruang sebagai setting atau background atau tempat terjadi suatu peristiwa sejarah. Gitu ya. Itulah yang menyebabkan kalau kalian lihat gitu ya. Kalau kalian lihat peristiwa sejarah pasti akan menanyakan di mana terjadinya. Disitulah ditanyakan konsep ruang, space gitu ya. Kayak misalkan Bandung Lautan Api misalkan. Itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Ruangnya di mana gitu kan? Udah jelas di Bandung. Jadi yang namanya peristiwa sejarah pasti ada setting tempatnya di mana gitu ya. Ruang terjadinya di mana karena nggak akan mungkin peristiwa sejarah terjadi tanpa adanya ruang.
Itu juga lah yang nanti akan membedakan antara suatu peristiwa sejarah dengan bukan sejarah. Nah, nanti dibahas satu lagi gitu ya. Sesudah manusia, ruang. Konsep ketiga yang penting dalam peristiwa sejarah adalah ini nih, yaitu konsep waktu. Sama seperti peristiwa sejarah yang pasti butuh setting, butuh tempat terjadinya, yang namanya peristiwa sejarah juga pasti ada setting waktunya. Keterangan waktu kapan terjadinya, gitu ya. Ya, sama kasusnya seperti peristiwa sejarah yang akan selalu ada setting tempatnya. Nah, peristiwa sejarah juga pasti ada setting waktunya. Semua peristiwa sejarah pasti akan menanyakan kapan terjadi. Kalau misalkan saya kasih contoh yang tadi, misalkan. Kalau tadi kan bertanyanya atau pertanyaannya, di mana terjadinya Bandung Lautan Api? Nah, berarti sama kasusnya, kapan terjadinya Bandung Lautan Api? Nah, jawabannya karena ini menanyakan keterangan waktu kan pasti jawabannya adalah Maret 1946. Kayak gitu. Nah, jadi eh, baik manusia, ruang, dan waktu itu adalah tiga konsep utama dalam peristiwa sejarah. Yang namanya sejarah pasti harus ada tiga komponen ini. Harus ada manusianya sebagai pelakunya, harus ada ruangnya sebagai tempat terjadinya di mana, setting tempatnya di mana, dan tentu ada waktu sebagai keterangan kapan terjadi. Nah, saya hubungkan dengan pernyataan tadi, otomatis peristiwa sejarah harus ada konsep ruang dan waktunya. Berarti udah jelas kalau nggak ada ruang dan waktunya disebut peristiwa sejarah nggak? Bukan ya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, seperti biasa ada tugas nih. Nah, tugasnya apa? Bisa dilihat di sini. Tugasnya adalah cari konsep manusia, ruang, dan waktu dari berita yang kalian cari di internet. Jadi kalian bisa cari berita di internet, mau itu Detik, mau itu Kompas, mau itu Tempo, mau itu Viva News, mau itu Kumparan gitu ya. Pokoknya dari eh, berita-berita yang kredibel gitu ya, mau CNN. Pokoknya eh, berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, kalian ambil suatu berita, misalkan beritanya mengenai demo buruh gitu ya. Nah, kalian nanti eh, cari beritanya, misalkan tadi beritanya mengenai demo buruh, udah gitu cari konsep manusianya misalkan. Nah, dari berita tadi, misalkan manusianya adalah para buruh, misalkan. Udah gitu ruangnya di mana? Nah, setting tempat atau konsep ruang dari berita tadi misalkan demonya di mana? Misalkan di Depok misalkan. Berarti ruangnya di Depok. Kasih keterangannya misalkan demonya di mana, Depoknya daerah mana dan sebagainya. Udah gitu waktunya. Misalkan demonya kapan terjadi? Seperti itu. Nah, jadi saya ulangi eh jadi cari berita dari internet yang webnya kredibel gitu ya. Mau itu Detik, Kumparan, Tempo, Kompas, CNN, Viva, CNBC gitu ya.
dan cari konsep manusia, ruang, dan waktu dari berita tadi. Misalkan pelaku utama dari beritanya siapa gitu ya, konsep manusianya, udah gitu eh, setting tempatnya di mana gitu ya, konsep ruangnya di mana, dan kapan waktu terjadinya atau konsep waktunya gitu. Eh, jadi nanti jadi nanti cara pengumpulan tugasnya di mana, gimana. Jadi nanti kalian screenshot beritanya, udah gitu eh, copy paste ke Word, udah gitu nanti kalian tulis di Word konsep manusianya apa, ruangnya apa, waktunya gimana gitu ya. Nanti dikumpulkan. Nah, untuk keterangan dikumpulkannya di mana dan kapan, nanti saya bahas eh, berikutnya ya. Nah, untuk penjelasan seperti itu saja. Bisa dipahami? Eh, kalau tidak ada, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.